Kauni. Ada Pak. Anastasia Jelapa. Ada Pak. Aprilius Nabo. Ada Pak. Aprilius Kene. Ada Nanang. Sakit. Primus Bano. Ada Pak. Dominikus Nabo. Ada Pak. Felicia Kauni. Ada Pak. Veronica Banoe. Ada Pak. Graciano Kauni. Ada Pak. Yohanes Jin Neisaban. Ada Pak. Oke, baik. Pak mau bertanya sedikit. Tadi adik dong belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Yang tadi. IPA. Nah, itu belajar tentang apa di itu tema? Masih ingat? Teknologi. Perkembangan teknologi. Oke, baik. Perkembangan teknologi. Oke, jadi hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Tema hari ini berbagai pekerjaan. Adik tahukah yang atau adik sudah pernah dengar tentang berbagai pekerjaan? Sudah tahu? Atau sudah pernah dengar? Berbagai pekerjaan. Contohnya seperti berbagai pekerjaan. Kalau kita di sekolah itu pagi-pagi kita harus datang apa? Kerja, bersihkan halaman. Itu memang berbagai pekerjaan. Kita harus pagi-pagi datang, harus sapu di halaman depan kelas atau di dalam kelas. Itu dia berbagai pekerjaan. Oke, baik. Sebelum kita memulai tujuan pembelajaran hari ini, Pak mau bercerita sedikit. Adik-adik kalau melihat di teks, nanti Pak baca, adik-adik dong ikut. Ya. Oke, baik. Cerita hari ini itu tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida temanku sebangku. Ida temanku sebangku. Bugil berkulit hitam manis. Bugil berkulit hitam manis. Tidak banyak berbicara. Ya, banyak berbicara. Dan pandai itulah cirinya. Dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu alur bagus. Nilai-nilainya yang selalu bagus. Memberi kesempatan melanjutkan sekolah tanpa biaya. Memberi kesempatan bersekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Saya tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Saya tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berpresentasi. Bahkan ia semakin belajar dan terus berprestasi. Ia juga selalu menjadi tempat bertanya apakah teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya apakah teman-temannya mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik. Pandai, tenang, dapat komunikasi dengan baik.
yang terjadi jika mereka tidak memiliki dan nilai-nilai itu? Apa yang terjadi jika mereka Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan mereka. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan mereka. Sebagai siswa tidak siap, Sebagai siswa tidak siap, termasuk gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belajar. Bul, kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur. Bulpresnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba di tendangnya kursi. Tidak dari belakang. Sis, tidak bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pintu gugut. Aku bergeming. Ia hanya menengkap kepala pelan. Tanpa menonggok ke belakang. Gugut mengangguknya lagi. Ayo dong. Ida sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin. Rayunya. Gugut tahu benar ia tidak pernah janji di kantin. Ibunya tidak memberi bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelam pelan sampai waktunya berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lublai. Guru terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan langsung. Pada waktu istirahat, Ida mendekati Gugut. Maaf ya Gugut. Aku bukannya tidak ingin ikut.
Menyontek dan memberi contekan kepada teman Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. adalah perbuatan tidak jujur. Terlebih lagi, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Katanya kepada gugur, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi sekitar miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat yang berkuasa. Kata Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan penyelenggara sama-sama mengambil hak orang lain. Korupsi dan sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri memutar lurus mudah-mudahan ketika besar nanti. Kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, tidak menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan
tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Jadi tujuan pertama itu setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Apakah adik-adik tahu itu apa tujuan pembelajaran hari ini itu? Saat itu siswa membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Apakah adik-adik tadi kita semua baca cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur? Apakah adik-adik mau bertanya? Mau bertanya? Mau bertanya? Oke, baik. Siapa yang mau bertanya tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama itu, setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Siapa? Mau maju ke depan. Menunjukkan sikap yang sangat positif dan putar dijadikan teladan yang memiliki integritas yang tinggi dan tidak mau melakukan perbuatan tidak jujur, seperti menyontek atau memberikan kontek kepada teman, tidak juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menjelaskan konsep korupsi dan kejujuran dengan jelas kepada umum. Tepuk salut. Oke, baik, terima kasih. Dari kelompok 1 sudah menjawab atau sudah paham tentang tujuan pembelajaran yang pertama itu dia menjawab tidak menunjukkan sikap yang sangat positif dan patut dijadikan teladan. Ia memiliki integritas yang tinggi dan tidak mau melakukan perbuatan tidak jujur seperti menyontek atau memberi contekan kepada teman. Ya, seperti kalau kita di dalam kelas itu kita harus kerja sendiri, tidak boleh nyontek. Biarpun kita salah,
kita harus kerja sendiri, kita harus berani kerja sendiri, kita jangan menyontek kepada teman. Ya, sikap Ida yang positif dan patut dijadikan teladan adalah integritas yang tinggi, kejujuran dan konsisten, kemampuan komunikasi yang baik, empati dan kepedulian terhadap orang lain, kemampuan untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan jelas. Oke, baik. Jadi yang kedua itu, tujuan pembelajaran kedua itu, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama dengan benar. Siapa yang mau jawab tujuan pembelajaran yang kedua? Siapa yang bisa? Oke, maju ke depan. Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama dengan benar. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah menghormati dan menjalankan ajaran agama dengan baik, mengakui penghormatan beragama dan agama dan kepercayaan, menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, mengamalkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang kurang sesuai dengan sila pertama, mengabaikan atau tidak menghormati ajaran agama dan kepercayaan, menunjukkan sikap intoleran yang tidak menghargai perbedaan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Tepuk salut. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjawab tujuan pembelajaran yang kedua. Oke, baik. Yang tujuan pembelajaran ketiga itu, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis refleksi tentang pengalaman diri, melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Adik-adik, tahukah yang tujuan pembelajaran yang ketiga? Atau siapa yang bisa bertanya? Dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 sudah bertanya, kelompok 2 sudah bertanya, sisa kelompok kelompok 2. Berarti sisa kelompok 2. Bisa? Bisa? Harus berani. Sebagai seorang siswa, saya telah belajar tentang pentingnya melaksanakan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya percaya bahwa dengan menjalankan ajaran agama dan nilai-nilai spiritual, saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi. Oke, baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yes. Oke, baik. Pak mau bertanya sedikit. Apakah adik-adik sudah paham
tema hari ini itu tentang apa? Berbagai pekerjaan. Oke, baik, berbagai pekerjaan. Jadi adik-adik sudah tahu tujuan pembelajaran pertama sampai ketiga? Sudah? Halo? Sudah dong? Sudah? Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Adik-adik sudah tahu kok belum? Sudah toh? Semua jawab. Sudah kok? Oke, baik. Sebelum Pak membagi tugas, adik-adik tolong semua berdiri. Oke, jadi semua ibu semangat. Oke, sebelum kita mengikuti pelajaran ini, kamu kasih PR atau tugas rumah. Pak langsung baca ya, adik langsung tulis. Kemudian dia tulislah sebuah refleksi tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kamu dapat menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan? Berikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana kamu dapat menunjukkan kejujuran dalam situasi yang berbeda-beda. Oke, baik. Jadi